Om Swastiastu. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menyampaikan visualisasi mengenai keberagaman Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan rekan saya. Nama saya Made Nadia Anjani Putri dengan NIM 2211031101, nomor absen 18. Dan juga rekan saya Nekade Oktaviani dengan NIM 2211031346, nomor absen 43. Sebelum kita mengetahui apa saja jenis-jenis keberagaman di Indonesia, kita harus tahu apa itu keberagaman Indonesia terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, Indonesia atau yang sering dikenal dengan negara resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk paling banyak keempat di dunia. Dengan begitu, banyaknya penduduk di Indonesia, maka negara tersebut tentu saja memiliki keberagaman. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, seperti keberagaman budaya, kepercayaan, agama, bahasa, suku, dan ras. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan apa saja jenis-jenis keberagaman Indonesia. Keberagaman di Indonesia terdiri dari keberagaman agama, keberagaman adat istiadat, keberagaman suku, keberagaman budaya, keberagaman ras, dan keberagaman bahasa daerah. Ini saya akan menyampaikan keberagaman agama. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia terdiri dari 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu, di mana setiap warga negara Indonesia wajib menganut salah satu agama yang dipercayainya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang dianut mayoritas penduduk di Indonesia. Pemeluk agama Islam disebut sebagai Muslim. Dan adapun Tuhan dalam agama Islam disebut dengan nama Allah. Tempat ibadah agama Islam disebut dengan masjid dengan kitab suci yang bernama Al-Quran. Adapun beberapa perayaan besar dalam agama Islam yaitu seperti Idul Fitri, Idul Adha, Isra Miraj, Tahun Baru Hijriah, dan lain-lain. Selanjutnya, agama Kristen Protestan. Selain Islam, agama Kristen Protestan merupakan salah satu agama yang mayoritas penganutnya juga banyak. Agama Kristen didirikan oleh Yesus Kristus pada abad ke-27 Masehi dengan kitab suci yang bernama Alkitab dan tempat ibadah yang bernama gereja. Adapun beberapa hari besar dalam agama Kristen Protestan yaitu Hari Paskah, Hari Jumat Agung, Hari Raya Natal, Hari Raya Pentakosta, dan hari raya lain-lainnya. Selanjutnya ada agama Kristen Katolik. Hampir sama dengan agama Kristen Protestan, agama Katolik pun dibawa oleh Yesus Kristus dan agama Katolik sudah ada sejak sekitar 2000 tahun yang lalu. Penganut dari agama ini ada sekitar 6,9 juta dengan tempat beribadah pada gereja. Dan adapun beberapa hari raya besar dalam agama Kristen Katolik seperti Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya agama Buddha. Agama Buddha memiliki kurang lebih 400 juta pengikut dengan kitab suci agama Buddha yang bernama Tripitaka dan tempat ibadah agama Buddha dinamakan dengan Vihara. Agama Buddha memiliki 3 aliran dominan, yakni Theravada, Mahayana, dan Vajrayana atau Tantrayana. Adapun beberapa hari besar dalam agama Buddha sebagai berikut yaitu Hari Waisak, Hari Asada, Hari Kartina. Agama Hindu. Seperti yang kita ketahui, agama Hindu merupakan agama tertua dengan 1 miliar pengikut di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui, tempat ibadah dari umat Hindu dinamakan Pura dengan kitab suci Weda. Banyak sekali ada hari perayaan dalam agama Hindu, seperti halnya Hari Raya Nyepi, Hari Raya Galungan,
Hari Raya Kuningan, Hari Raya Saraswati, Hari Raya Banyu Pinaruh, Hari Raya Pagarwesi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada agama Konghucu. Agama ini sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu, dengan tempat beribadah penganut agama Konghucu adalah Litang atau Kleteng. Adapun beberapa hari besar yang ada dalam agama Konghucu sebagai berikut: Tahun Baru Imlek, menyambut turunnya malaikat dapur atau Chalchun, Jin Tiangong, Sang Yuan, hari wafat Nabi Kongzi. Selanjutnya ada keberagaman suku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut bahwa suku adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Di Indonesia terdapat sekitar 1.340 suku bangsa. Beberapa nama suku bangsa di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Madura, Bugis, Melayu, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada keberagaman budaya. Indonesia memiliki berbagai budaya yang sangat khas dan patut dilestarikan, mulai dari kesenian tari, lukisan, rumah adat, lagu daerah, cerita rakyat, pakaian adat, dan tradisi maupun upacara yang dimiliki di setiap masyarakat. Yang pertama yaitu ada kesenian tari. Contohnya, yang pertama yaitu ada tari kecak dari daerah Bali, tari saman daerah Aceh, tari reog dari Jawa Timur, tari tortor dari Sumatera Utara, dan tari piring dari Sumatera Barat. Yang kedua yaitu ada lukisan. Yang ketiga ada rumah adat. Nah, contoh rumah adat yaitu rumah adat Joglo dari Jawa Tengah, rumah Gadang dari Sumatera Barat, rumah Limas dari Sumatera Selatan, Bali Gede dari Bali, Krong Bade dari Aceh. Yang keempat yaitu ada lagu daerah. Yang contohnya yaitu Soleram dari Riau, Apuse dari Papua, Rasa Sayangnya dari Maluku, Injit-injit semut dari Jambi, Made Cendik dari Bali. Yang kelima yaitu ada cerita rakyat. Contohnya Danau Toba dari Sumatera Barat, Keong Mas dari Jawa Timur, Kisah Selat Bali dari Bali, Malin Kundang dari Sumatera Barat, dan Sangkuriang dari Jawa Barat. Yang keenam yaitu ada pakaian adat. Contohnya baju kuning dari Jambi, Payas Agung dari Bali, Kustin dari Kalimantan Timur, Koteka dari Papua, Kebaya Sunda dari Jawa Barat. Yang ketujuh yaitu ada tradisi atau upacara adat, yaitu ada ngaben dari daerah Bali, Bali Mau Kasai dari Riau, Sedekah Rame dari Sumatera Selatan, dan Pesta Bakar Batu dari Papua. Selanjutnya yaitu ada keberagaman ras. Berbagai perbedaan ras yang ada di dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat di Indonesia. Ada berbagai ras yang ada di Indonesia. Ras sendiri merupakan golongan bangsa yang berdasarkan pada ciri fisik. Di Indonesia terdapat 5 ras, yaitu yang pertama Proto-Melayu. Adalah ras dari manusia-manusia yang pernah mendiami Indonesia pada zaman Batu Muda. Yang kedua, Deutero Melayu adalah salah satu nenek moyang bangsa Indonesia. Bangsa Deutero Melayu datang dari daratan Dongson di Vietnam Utara yang menyebar masuk ke Indonesia. Yang ketiga, ada Melayu Mongoloid, merupakan jenis ras dengan ciri-ciri yang melekat yaitu berkulit kuning. Yang keempat, yaitu Melanosoid, adalah kelompok atau golongan manusia yang berpenampilan hitam. Yang kelima, Wedoid atau Negrito adalah gelombang migrasi penduduk yang kedua dengan ciri-ciri berkulit hitam, berambut keriting, dan bertubuh sedang. Dan yang terakhir yaitu ada keberagaman bahasa daerah. Di Indonesia terdapat banyak sekali bahasa daerah. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah bahasa paling beragaman, kedua di dunia dengan 829 bahasa. Berdasarkan persebaran menurut wilayah pulau atau kepulauannya, ditemukan data bahasa daerah di Indonesia sebagai berikut. Sumatera 26 bahasa, Jawa dan Bali 10 bahasa, Kalimantan 58 bahasa, Sulawesi 62 bahasa, Nusa Tenggara Barat 11 bahasa, Nusa Tenggara Timur 72 bahasa, Maluku 80 bahasa, dan Papua 428 bahasa. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari video tersebut yaitu Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman budaya.
Kebudayaan-kebudayaan tersebut menjadi identitas bangsa dan perbedaan-perbedaan yang ada dilihat sebagai keunggulan dibanding kelemahan. Kekayaan warisan seni dan budaya saat ini harus dijaga bersama, baik oleh generasi pendahulu maupun generasi baru yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kita sebagai warga negara Indonesia sangat disarankan untuk tetap melestarikan kebudayaan yang ada di setiap daerah, agar nantinya kebudayaan tersebut tidak hilang dan tetap terjaga keindahannya. Yang dapat kami sampaikan mengenai visualisasi keberagaman Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata yang telah kami sampaikan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.